Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Samuel Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah tersambung dengan Surya Dharma, Head of Research Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Surya. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Surya. Pak Surya, ini kalau kita lihat terkait dengan pergerakan IHSG hari ini IHSG tadi ditutup di level 4.501 atau melemah 1,62%. Nah, Anda melihat apa yang membuat IHSG tertekan hari ini? Sebenarnya sih ini kan terpicu oleh penurunan harga minyak WTI ya di Amerika kemarin yang sampai menembus harga minus ya. Jadi mungkin hampir belum pernah terjadi mungkin harga minyak sampai minus karena penyebabnya adalah kontrak Mei itu kemarin expirednya kemarin. Jadi banyak sekali yang ingin melempar kontrak-kontraknya yang udah dimiliki karena storage di sana itu rupanya oversupply ya. Jadi nggak ada storage lah, nggak ada tempat buat naruh minyak gitu. Karena kan seperti kita ketahui kan permintaan minyak bulan ini kan dropnya banyak ya. Jadi dari biasanya 100 juta barrel per hari itu mungkin turun bisa sampai 25-29 juta perkiraan. Sedangkan produksi yang di cut itu kan cuma sekitar 9,7 oleh OPEC plus ya, sama dengan Rusia gitu. Nah ini efeknya jadi lebih gede di Amerika sebetulnya. Karena Amerika itu kan dapat dibilang kan mereka belum menyatakan bahwa akan memotong produksi misalnya ya. Jadi inventory yang begitu tinggi peningkatannya itu perkiraan mungkin hampir 50% ya peningkatannya bulan ini. Itu tuh tidak bisa dilempar jadi minyaknya. Makanya kenapa harga minyaknya sampai turun sangat ekstrim ya kemarin ya. Iya, ya kita juga lihat bahwa pelemahan harga minyak dunia ini juga cukup berpengaruh juga kepada bursa-bursa lainnya seperti Eropa dan juga beberapa bursa regional. Nah, Anda melihat bahwa memang ini salah satu yang mempengaruhinya adalah sentimen negatif yang datang dari global. Lalu bagaimana dengan kita tahu juga salah satunya dari sentimen COVID-19 ini kan juga menjadi salah satu pengaruh IHSG kita. Ya, karena kalau kita lihat kan penurunan minyak ini juga kelihatannya menaikkan US dollar index ya. Jadi kalau saya lihat USD index itu udah di atas 100 lagi sekarang ya. Itu yang berarti kan US dollarnya tuh menguat ya. Tapi untung saja Indonesia rupanya masih cukup bagus ya. Masih stay di 15.500. Tapi memang penurunan harga minyak ini juga kan menimbulkan kekhawatiran kan akan adanya misalnya perusahaan-perusahaan minyak di berbagai khususnya Amerika lah ya, yang misalnya default atau apa kan, itu juga bisa membuat terjadinya banyak kasus perusahaan juga kan yang terkait dengan itu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat udah mulai ada perusahaan yang trader misalnya di Singapura, Hin Leong tuh mengalami kerugian cukup besar gitu ya. Jadi yang kita mesti berhati-hati sekarang sebetulnya kalau dilihat kan Indonesia itu sebetulnya ada yang bermasalah besar seperti itu juga kan? Dan kita sekarang kan belum ketahuan nih. Ini kan efeknya kan baru 1 bulan ini, tapi udah mulai timbul kan, baik di Amerika mau di Asia sudah mulai ada perusahaan-perusahaan yang mulai kesulitan kan. Nah harapan kita sih jangan sampai terjadi di Indonesia, tapi kita mesti antisipasi juga kan kalau misalnya itu terjadi kan. Terus yang kedua COVID-19 ini kan kurvanya itu belum flattening kan, maupun di Indonesia maupun di Amerika misalnya kan, walaupun mungkin pertumbuhan perharinya itu di Amerika mungkin udah mulai agak flat, tapi kan jumlah kasus yang udah yang ditutup itu artinya yang ada jumlah yang meninggal plus yang recover dibagi dengan kasus keseluruhan itu kan jumlahnya masih di bawah 20% ya. Indonesia juga masih di bawah 20%. Jadi itu kelihatannya masih cukup panjang nih ya, mungkin bisa 1 bulan ke depan tuh masih penyebaran ini masih terjadi kan. Jadi itu juga menekan pasar juga kalau saya lihat ya. Tapi Pak Surya, kalau kita lihat ini, kalau berarti kan kita juga belum tahu terkait berapa lamakah terkait dengan efek atau COVID-19 ini akan berakhir, dan juga sekarang sudah ditimpa dengan harga minyak mentah yang anjlok seperti itu. Ini harus Anda melihat berapa lamakah pasar harus wait and see, atau apa yang harus dilakukan oleh para pelaku pasar tentunya dengan
kondisi seperti ini? Puncak dari COVID-19 ini kan kita tidak bisa menebak ya, karena ini bukan suatu hal yang pasti, misalnya 1 bulan selesai atau 2 bulan selesai, itu kan tergantung dari penyebarannya itu sendiri kan. Misalnya ada yang melakukan lockdown di luar negeri, tapi juga penyebarannya masih tetap besar. Tapi ada juga yang melakukan lockdown, misalnya seperti Korea Selatan, tapi mereka juga bisa handle-nya dengan baik kan. Sehingga penyebaran itu angkanya dapat ditekan lah dengan angka kematian yang nggak begitu tinggi gitu. Jadi itu suatu ketidakpastian yang orang itu hanya bisa mengira-ngira kan. Sedangkan di sisi lain kan vaksinnya aja belum ketemu kan, vaksinnya belum ketemu. Nah itu juga membuat ketidakpastian itu masih ada di pasar. Sehingga kalau dilihat memang market kita ini walaupun valuasi banyak yang sudah murah dan sebagian juga sebetulnya tidak terpengaruh oleh COVID-19, tidak terlalu berpengaruh lah oleh COVID-19, tapi juga ikut-ikut tertekan juga kan, karena adanya suatu ketidakpastian tadi gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat akankah ada paling tidak sebuah angin segar kira-kira di minggu ini nggak sih sebenarnya Pak Surya, bahwa kita tahu di awal pekan ini aja kita sudah memerah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Anda melihat ya? Apakah kemungkinan akan ada sebuah katalis positif yang bisa membuat IHSG kembali bergairah? Ya ada beberapa sih, misalnya kayak beberapa yang lalu kan di Amerika seperti diberitakan ada obat dari Gilead ya yang bisa efektif untuk pengobatan COVID. Itu mungkin juga berita positif kalau misalnya terbukti ya. Terus di Indonesia sendiri juga kalau dilihat kan misalnya tadi saya lihat ada Bio Farma ya. Bio Farma itu akan membuat test kit buat PCR, buat swab ya. Itu juga mungkin berita positifnya kan berarti orang yang diperiksa mungkin lebih banyak. Karena saat ini kan dapat dibilang kan rapid test kita kan jumlah yang udah dites itu kan nggak dengan jumlah penduduk itu kan relatif masih rendah ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita yang dites itu kalau menurut saya sih terlalu rendah ya. Jadi itu juga mungkin mesti ada perbaikan juga, karena kalau misalnya yang ditesnya kita masih kurang, berarti kan data-data yang ada official keluar juga mungkin kan kita juga jadi tanda tanya juga kan, karena jangan-jangan banyak yang sudah terkena COVID-19 tapi belum dites misalnya gitu kan. Nah, jadi itu juga membuat hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Terus yang kedua juga mengenai PSBB ya. PSBB ini kan masih pro kontra kan, kalau dunia bisnis kan mungkin juga banyak yang mengeluh misalnya kan tidak bisa beroperasi, sehingga juga pendapatan juga turun gitu kan. Tapi di sisi lain juga kalau saya lihat kan banyak sekali di daerah-daerah tertentu, misalnya di pasar-pasar tertentu itu yang social distancing itu tidak dilakukan kan. Tapi tidak ada juga pengenaan sanksi misalnya kan, orang-orang tetap tidak memakai masker misalnya, juga tidak ada social distancing di pasar-pasar gitu kan. Itu juga membuat mungkin dunia pengusaha-pengusaha yang misalnya keberatan dengan PSBB itu, tapi melihat implementasinya juga ada hal-hal seperti itu kan, mungkin juga kurang bagus juga ya kalau saya lihat ya. Ya, jadi Anda melihat ini kita juga tahu bahwa Presiden Joko Widodo melarang untuk mudik Lebaran. Apakah ini juga mampu untuk meningkatkan kepercayaan para investor nggak terkait dengan hal ini? Itu sih suatu yang positif ya, karena memang kalau misalnya mudik itu dilakukan, berarti kan banyak sekali, karena epidemi pusat epicentrum kita itu kan di Jakarta sebetulnya kan, di Jakarta. Jadi kalau misalnya banyak yang mudik ke daerahnya masing-masing, berarti itu kan bisa berpotensi membawa virus juga kan. Nah kalau misalnya menyebarnya udah misalnya ke daerah-daerah yang mungkin ada yang sebagian terpencil, mungkin kan penanganannya mungkin nanti menjadi lebih sulit kan. Karena jadi sebetulnya tindakan bahwa beberapa yang sudah pulang terus di karantina itu juga mungkin positif ya. Tapi ya lebih bagus sih memang kalau misalnya mereka tidak mudik kan. Cuman masalahnya kalau mereka yang tidak mudik itu tidak memiliki uang misalnya kan, itu kan bagaimana juga kan. Kalau misalnya di Jakarta karena ada PSBB misalnya mereka nggak bisa bekerja, tapi juga mereka nggak ada pendapatan juga. Itu ya yang harus menjadi PR itu juga yang harus diantisipasi juga kan. Oke. Pak Surya, terakhir bagaimana Anda melihat prediksi besok terkait dengan IHSG, kira-kira akan ada di level dan resisten berapa, dan rekomendasi tentunya dari Anda kepada para pelaku saham terkait dengan saham-saham apa saja yang mungkin masih bisa dikoleksi atau dipertimbangkan esok hari?
Ya kelihatannya sih indeks sementara sih nggak kemana-mana ya. Mungkin juga turun drastis juga kalau saya lihat sih. Kalau seperti saat beberapa waktu yang lalu di bawah 4.000 juga kelihatannya sih udah enggak, karena rupiahnya juga sudah cukup stabil sekarang ya. Tapi untuk naik pun juga mungkin belum bisa signifikan karena beberapa cerita tadi, khususnya COVID-19 kan, penyebaran COVID-19 yang masih belum mereda. Tapi beberapa saham mungkin yang fundamentalnya bagus tapi juga tidak terpengaruh. Misalnya kan kayak misalnya di pharmaceutical tadi saya lihat Kalbe Pharma juga cukup bertahan ya hari ini ya, nggak turun gitu ya. Terus juga beberapa bank walaupun ada berita mengenai restrukturisasi, itu juga valuasinya relatifnya udah banyak juga yang di bawah book value mereka kan. Seperti BNI itu sekarang kan 0,6 kali book value misalnya, atau Mandiri hanya di book value-nya, itu kan sesuatu yang biasanya dalam kondisi normal itu valuasinya itu tidak serendah itu kan. Jadi itu juga cukup menarik kalau saya lihat ya. Baik. Terima kasih Pak Surya telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Surya Dharma, Head of Research Samel Sekuritas Indonesia.